Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera semuanya. Terima kasih Universitas Negeri Malang telah mengundang saya dan berkenan untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bu Ella, terima kasih Pak Dini, terima kasih Pak Hardika, dan kolega saya Bu Buri. Hari ini mudah-mudahan kita tidak bersedih karena semakin hari berita-berita yang ada di entah di sosial media, di televisi begitu membuat kita bergetar setiap hari karena kita harus berhubungan dengan anak-anak, dengan orang tua yang ada di sekeliling kita. Tapi saya melihat inisiasi untuk dari Universitas Negeri Malang ini lewat lembaga LP3 untuk mengadakan acara ini sangat luar biasa sekali karena saya melihat memang uh, perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan uh, yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Saya beberapa bulan ini terakhir ini kami kalau saya ceritakan di Australia sendiri universitas atau perguruan tinggi itu menjadi concern yang paling utama dari pemerintah karena memang berbeda dengan pemerintah Indonesia dan Australia karena di Australia institusi pendidikan tinggi adalah uh, apa namanya institusi di mana dia menyumbang devisa sangat besar kepada negara. Jadi begitu banyaknya international student yang datang kepada di universitas yang memenuhi ruang-ruang kuliah di universitas-universitas di Australia karena pandemik ini mereka jadi stop, mereka tidak bisa datang ke Australia. Akhirnya sebagian besar universitas-universitas di Australia ini juga merasakan dampaknya tidak hanya dari segi bagaimana mengadakan perkuliahan tapi juga financially mereka affected. Nah, uh, karena begitu besar pengaruhnya COVID-19 terhadap universitas-universitas yang ada di Australia, itu uh, menjadi perhatian banyak pihak untuk segera melakukan assessment, melakukan studi-studi yang singkat untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak uh, COVID-19 ini terhadap perguruan tinggi. Nah, di sini karena saya background-nya bukan konselor atau psikologi, saya hanya akan menyampaikan bagaimana sebenarnya studi atau secara saya melihatnya secara sosiologi atau secara sosial COVID-19 ini berdampak pada perguruan tinggi. Nah, saya sebenarnya di slide saya itu ada satu foto yang, nah ini, saya judulnya adalah Being Student During COVID-19. Student itu adalah orang yang ada di dalam, entah di dalam institusi pendidikan. Nanti saya akan membahas ada beberapa yang kemudian being student and being excluded of menjadi di exclude dari pendidikan. Nah, slide yang kedua, halaman yang kedua, saya ingin mengajak adik-adik, bapak ibu semuanya, coba kita lihat gambar ini. Saya melihat gambar ini sangat sangat terenyuh karena a year without conference. Bagi universitas, kegiatan akademik itu adalah ya memang ruhnya adalah kegiatan akademik. Salah satunya adalah conference. Ketika saya melihat foto ini, terus kemudian ada tag-nya, ada apa namanya teks yang dibulit a year without conference. Jadi 1 tahun ini kita tidak ada conference yang duduk di bangku perkuliahan ini. Jadi bangku-bangku kuliah saat ini dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara, di seluruh dunia ini kosong. Mereka tidak ada mahasiswa. Kemudian gambar selanjutnya, kalau kita bisa lihat, ini lebih sedih lagi ya. Saya sendiri melihatnya, ini memang gambar saya ambil dari Google, tapi di kampus saya sendiri atau adik-adik semuanya atau bapak ibu yang melihat kampusnya begitu sepi, biasanya para mahasiswa duduk-duduk, mereka bercengkrama, entah berdiskusi, entah membaca buku, atau berdebat, atau apapun kegiatan akademik dilakukan, kemudian tiba-tiba kampus kita kosong seperti ini. Nah, ini cukup menguras emosi kita. Saya sendiri kalau datang ke kantor ya, ke kampus gitu,
semuanya merasa menjaga jarak. Biasanya kita berpelukan, kemudian kita asking kabarnya seperti apa, bagaimana publikasi terakhir, bagaimana tugas-tugas yang sudah kita kerjakan, bagaimana supervisor. Itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi pengaturan di ruang kuliah pun harus bergiliran. Saat awal-awal COVID ini kami masih boleh mengadakan perkumpulan di bawah 50 orang, tapi begitu sudah COVID ini semakin melebar dan meluas, akhirnya kami pun ke kantor harus bergiliran. Jadi kalau di kantor tersebut sudah tidak bisa jaga jarak, kita harus saling kompromi, siapa yang bisa di kantor, siapa yang harus kerja di rumah. Dan ini membuat kita sangat-sangat emotionally terpengaruh. Slide selanjutnya, saya tetap akan sharing foto ini. Ini library, biasanya kalau library kan begini, tidak hanya ruang kuliah, library pun juga akhirnya aksesnya juga akan dibatasi. Kemudian kita hanya bisa mengakses sumber-sumber yang kita perlukan itu lewat online. Jadi kita sudah tidak bisa meminjam buku lagi karena ya tadi itu menghindari dan meminimalisir kontak fisik terhadap manusia. Nah, tidak hanya dunia pendidikan, ini sebenarnya urusannya adalah dengan anak kos gitu. Karena kami juga sebagai international student, ada beberapa international student di Australia itu tingkat stres itu tidak hanya karena kampus kosong, karena tidak bisa lagi mengakses library, tapi juga bagaimana kehidupan sehari-hari kita mendapati orang begitu mendengar ada wabah penyakit COVID ini, kita dengan panic buying, rak-rak kosong, tidak ada makanan yang kita bisa beli, semuanya orang berusaha untuk membeli sebisa mungkin bahan pokok yang mereka perlukan untuk kehidupan sehari-hari dan mereka taruh di rumah karena karena limitasi yang diberikan kepada mereka untuk mengakses fasilitas-fasilitas publik. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, oke. Sebelumnya Pak, jadi itu tadi sekilas yang saya sampaikan di introductory. Tidak hanya kampus kosong, tapi kemudian kalau saya lihat di Indonesia mungkin universitas-universitas yang ada di Indonesia karena mayoritas mahasiswanya adalah mahasiswa domestik, artinya memang warga negara Indonesia, ini tidak sangat berdampak sekali dengan adanya lost job perubahan universitas, karena memang apalagi universitas-universitas di Indonesia adalah universitas-universitas yang dimiliki oleh negara yang kemudian masih mendapatkan support dana dari pemerintah. Kemudian para dosen yang mengajar di universitas di Indonesia kebanyakan adalah pegawai negeri. Secara tidak langsung in terms of pendapatan atau income dan sebagainya itu masih dibayarkan oleh negara, tapi tidak di universitas-universitas di negara-negara maju seperti Australia atau US atau di beberapa belahan negara di Eropa, bahwa pekerjaan-pekerjaan di universitas itu ada yang part-time, ada yang full-time, ada yang fixed term, ada yang tidak fixed term. Dan ini mengakibatkan beberapa orang-orang yang bekerja di universitas juga kehilangan job-nya. Karena satu, riset-riset yang biasanya bisa kita lakukan itu sudah tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan area atau keterbatasan mobilitas kita. Karena jadi beberapa funding research kemudian terkurangi dan itu otomatis terkurangi juga jumlah pekerjaan yang ada di universitas. Tadi saya jelaskan ada empty supermarket shelf, jadi kosong, supermarket tidak ada. Nah, yang terakhir itu adalah educational institution have closed their doors. Jadi universitas kita ini, universitas atau educational institution kita harus menutup pintunya untuk kegiatan
aktivitas-aktivitas. Nah, ini kemudian saya akan berbagi dengan adik-adik di sini, Bapak Ibu di sini, hasil studi yang dilakukan oleh universitas di Australia tentang bagaimana sebenarnya dampak COVID ini terhadap mahasiswa. Kita tahu, ya, ekonomi jelas beberapa negara sudah mengumumkan resesi. Singapura sendiri, Korea Selatan, kemudian tidak tahu Indonesia kapan akan mengumumkan kalau kita akan resesi. Terus kemudian jelas orang-orang secara kesehatan terpengaruhi, pusat-pusat kesehatan atau fasilitas-fasilitas kesehatan menumpuk pekerjaannya karena kasus-kasus yang semakin bertambah dari COVID-19 ini. Kemudian secara sosial kita juga mempengaruhi, kita sudah tidak bisa lagi bertemu secara langsung, kemudian kita tidak bisa nongkrong-nongkrong lagi, dan itu secara tidak langsung juga mempengaruhi pada emosi kita. Nah, ditambah sekarang educational institution should close their door. Bahkan dari tingkat preschool, elementary school, senior, junior, senior, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya. Nah, ada satu studi yang dilakukan Universitas Melbourne, bagaimana dia ingin tahu kondisi mahasiswanya ketika menghadapi situasi pandemik ini. Nah, penelitian ini dilakukan oleh sekelompok orang di Universitas Melbourne ini dengan cara mereka menggunakan metode photo voice. Photo voice itu partisipan dari riset tersebut itu diminta untuk mengambil foto, kemudian menjelaskan perasaan dia, mengambil foto dengan tema COVID-19 dan ingin menjelaskan perasaan mereka, mendeskripsikan perasaan mereka tentang foto tersebut dan bagaimana. Nah, selanjutnya Pak. Nah, ini visual research project. Nah, di photograph and descriptive, saya bilang foto voice tadi, jadi mahasiswa diminta untuk mengambil foto yang mewakili perasaannya ketika menghadapi situasi pandemik ini. Dan hasilnya, selanjutnya ini, dan hasilnya ada 3 hal di slide. What the study reveal? Apa yang studi tersebut dapatkan? Yang pertama, anxiety. Jelas itu, kita semua menghadapi anxiety. Kemudian ada precarity, ada yang ketiga adalah gratitude. Kenapa anxiety? Jadi slide selanjutnya, Pak. Jadi anxiety, karena kelas-kelas itu move online, menyebabkan beberapa perasaan anxiety karena rutinitas yang monoton, yang kemudian kita harus self-disiplin, kalau di sini disebutkan, kemudian kita harus di rumah, kita harus stay di tempat kita, entah di rumah, entah di kos-kosan gitu, yang kemudian kita harus struggle with self-regulation, keeping up with the content and feeling isolated. Jadi biasanya mahasiswa bisa datang kelas, kemudian hanya tinggal pagi mandi, terus kemudian lari-lari mengejar bis untuk pergi ke sekolah, datang duduk mendengarkan profesor untuk menyampaikan kuliah, kemudian berdiskusi, bertemu dengan teman-teman di ruang kelas tersebut, kemudian siang kemudian dia bisa berjajan di kantin, bertemu dengan teman-teman yang lain, aktivitas di luar kuliah juga masih banyak. Nah, karena kelas itu move online, menjadi online semua, kita jadi harus monoton, regulasi self regulation. Kita mahasiswa dituntut untuk kemudian sangat disiplin dengan dirinya sendiri, karena dia sudah tidak lagi tergantung jadwal Zoom meeting atau Google Meet atau online itu secara tidak langsung menguras tenaga para mahasiswa. Pagi-pagi kita harus tahu, oh ya, jam 7 kita harus, atau jam 9 kita harus mulai start Zoom, apa tadi ID Zoom-nya, apa password-nya, apa tadi password-nya, kemudian materinya apa saja. Dan semua itu dikembalikan kepada
mahasiswa. Jadi self-regulation, dan itu monoton dari hari ke hari. Kemudian kita dilarang juga untuk bertemu banyak-banyak orang. Dan ini mengakibatkan beberapa mahasiswa feel anxiety. Kemudian, yang ditunjukkan dari hasil penelitian tersebut itu adalah foto-foto tentang image of schedule. Jadi mahasiswa yang tadi diminta untuk mengambil foto yang mewakili perasaannya, kebanyakan adalah foto-foto tentang schedule mereka, timetable, kemudian teknologi, kemudian kesulitan-kesulitan mereka terhadap ketika menghadapi COVID-19 ini ketika belajar. Jadi foto yang ditunjukkan oleh para mahasiswa ketika mereka di studi itu banyak mengambil timetable, kemudian schedule, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka merasa stres atau feel anxiety karena jadwal-jadwal perkuliahan yang pindah dari offline menjadi online. Selanjutnya, Mas. Ini ada feeling precarious. Precarious itu adalah di mana kita dealing with sesuatu yang uncertainty, sesuatu yang nggak stable in the future. Jadi selain tadi kita harus tetap belajar, tapi kita tidak tahu apa sih yang sebenarnya akan terjadi di masa depan kita nanti. Karena kondisi yang semakin tidak menentu ini membuat kita jadi selain anxiety kita juga merasa instability tadi. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa kelompok keluarga atau kelompok mahasiswa yang memang dari low income family atau dari keluarga-keluarga yang kemudian punya pendapatan atau income dari keluarga tersebut tidak stable lagi, mungkin ayahnya atau orang tuanya bekerja di sektor-sektor yang kemudian sangat terdampak oleh COVID ini, misalkan pariwisata, kemudian bisnis-bisnis, kafe-kafe yang harusnya buka kemudian tutup. Nah, ketidakjelasan ini kemudian membuat beberapa orang mahasiswa juga merasa tidak tercukupi dan insecure. Jadi ini yang kemudian nampak juga dalam studi tersebut bahwa ketidakstabilan atau tidak kecukupan secara finansial juga mempengaruhi. Nah, kalau di sini di Australia itu ada beberapa concern karena memang kebanyakan mahasiswa adalah international student, mereka harus membayar uang rental. Saya yakin juga teman-teman atau mahasiswa di Malang juga harus membayar uang kos-kosan ya. Selain karena harus pulang tapi masih tetap harus bayar kos-kosan. Sama juga apa yang terjadi di Australia. Yang pertama adalah biasanya memang mahasiswa internasional yang ada di sini selain mereka juga mendapatkan support dari orang tua di negaranya, dari negara asalnya, tapi juga mereka juga mengambil part-time work atau part-time job. Nah, karena COVID ini beberapa job yang casual atau part-time tadi sudah hilang, mereka juga kehilangan sumber lain selain support dari orang tua, juga support dari part-time job yang biasanya mereka bisa lakukan selama tidak ada pandemi. Nah, ini yang mempengaruhi mahasiswa. Selain tadi anxiety karena dia harus deal with the online class, kemudian dia juga harus deal with the insecurity in terms of financial support yang mereka tidak miliki. Jadi mereka harus tetap mengeluarkan spending harus tetap perbelanjaan harus mereka keluarkan, sedangkan untuk pemasukan masih instability. Selanjutnya adalah ada dua hal yang tadi, anxiety, kemudian precarious, ini juga sangat berpengaruh terhadap motivasi para mahasiswa untuk belajar. Nah, ini study from dilihat dari study from Sydney, ini saya nyambungin dengan study dari University Sydney. Kalau tadi itu mahasiswa secara general, studi from Sydney ini melihat PhD student. Jadi almost half of Australian PhD student. Jadi karena pandemik ini, hampir 50% dari mahasiswa PhD itu
disengaging. Jadi sudah menyerah dengan studinya karena COVID ini. Jadi hal ini sangat mengkhawatirkan karena PhD atau doctoral student itu adalah satu kelompok orang yang diharapkan akan menjadi support bagi keberlangsungan dunia pendidik, keberlangsungan kehidupan atau dunia pendidikan in the future. Karena PhD student adalah kumpulan researcher-researcher yang kemudian dia bisa diharapkan memberikan sumbangsih terhadap studi-studi mereka diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perbaikan kehidupan dunia karena hampir 50% karena COVID ini 50% PhD student kemudian menarik diri dari studinya, ini kemudian menjadi kekhawatiran. Jadi kekhawatiran di dunia pendidikan tidak hanya melanda pada anak-anak undergraduate atau anak-anak S1 atau S2, tapi juga PhD student. Jadi kalau kita bicara perguruan tinggi, kita tidak hanya bicara pada anak S1 saja, tapi juga ada mahasiswa S2 dan juga mahasiswa S3. Nah, pada mahasiswa S1 undergraduate, mereka masih dapat support dari orang tua, tingkat concern yang harus kita berikan pada mereka adalah mereka disengaging karena memang harus online, harus monoton, tidak bisa bertemu teman. Tapi ada satu kelompok student juga yang ada di universitas yang kemudian keberadaannya juga terancam karena COVID-19 ini, yaitu PhD student. Nah, studi dari Sydney ini menunjukkan bahwa almost half, bisa dibayangkan half, itu kan suatu angka yang sangat menakjubkan ketika tidak banyak orang lagi mau melakukan menjadi PhD student untuk menjadi researcher dan nanti hasil risetnya akan memberikan sumbangsih pada kehidupan yang lebih baik pada masyarakat yang lebih banyak, itu menjadi concern tersendiri juga. Kemudian study finds 5% of PhD student are currently about homeless, artinya ya skipping meals. Ini homeless itu artinya sudah bisa menyewa rumah lagi, jadi tidak punya tempat tinggal dan skipping meals, jadi sudah tidak bisa makan lagi. Nah, kalau adik-adik mahasiswa di S1 di Indonesia atau Bapak Ibu yang konselor yang ada yang mengikuti ini tidak mungkin bisa membayangkan kondisi di mana mahasiswa-mahasiswa internasional yang ada di negara-negara maju ini sebenarnya juga sangat berjuang sekali untuk tetap melangsungkan hidupnya. Jadi ini COVID-19 ini memberikan efek yang luar biasa sekali, tidak hanya teman-teman yang ada di Indonesia, tapi juga seluruh seluruh orang yang ada di dunia, mau negara dari orang mau pendidikan di dunia maju, mau pendidikan di dunia berkembang atau pendidikan di dunia miskin. Nah, itu ya saya hasil dari tadi precarity tadi bahwa ada feel insecurity. Tidak hanya kita terdampak secara emosional, tapi juga secara finansial kita juga merasa ini gimana ini kita akan ke depannya? Apakah kita akan tetap bisa bertahan? Apakah kita akan tetap bisa menghidupi diri kita sendiri? Bagaimana keluarga kita? Dan ini menimbulkan persoalan tersendiri di dalam mahasiswa supaya tadi tetap engaging atau di dalam perkuliahan. Selanjutnya. Nah, temuan selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya lagi, ini tadi sudah saya terangkan. Nah, dari 3 tadi ada feel anxiety, kemudian precarity, kemudian tapi ada hal yang sedikit membanggakan, tetap ya kalau kita orang di Indonesia atau di Jawa terutama ini, selamatnya, masih ada selamatnya lah, masih ada senangnya lah dari riset ini. Jadi ada sekelompok mahasiswa yang fokus on gratitude. Jadi yes, kita punya pandemi, kita punya wabah, tapi kita tetap masih merasa bersyukur saja. Nah, itu orang Indonesia banget, orang Jawa. Selamat deh tadi. Saya itu ban kita kempos nih. Selamatnya aku masih selamat. Gitu nggih Bu Ella nggih. Pak Dini ya.
uang kita hilang selamatnya, uang selamat kita nggak apa-apa. Nah itu masih ada selamatnya. Ini sama juga. Jadi dari riset juga itu masih ada mahasiswa yang merasa oke, I feel oke, kita ada emotionally, anxiety atau kita feel insecure, tapi kita masih selamat lah. Nah, ada student yang grateful for technology. Selamatnya masih ada Zoom. Selamatnya masih ada Google Meet. Selamatnya ada masih Bu Ella yang mau mengadakan seminar ini, masih Adi ini. Maksudnya, selamatnya masih ada LP3A gitu. LP3 maksudnya. Jadi ada selamat yang fokus on gratitude. Ada sebagian mahasiswa yang kemudian fokus pada on gratitude. Jadi tidak semua kemudian dari pandemi ini kita merasa bahwa stres kemudian gimana sih ini atau marah atau emosi, tapi ada yang fokus pada gratitude tadi. Jadi ada teknologi, kemudian supportive social networks. Jadi yang dulunya kita cuek, akhirnya kemudian kita sama-sama bersama-sama masyarakat social network kita mensupport kita. Ada teman yang awalnya cuek, ternyata kita bisa dikasih atau diberi sedikit saja rezeki kita untuk orang-orang yang berbagi, gitu ya. Terus kemudian juga pemerintah dari berbagai negara manapun itu sudah memang sejak awal sangat memberikan dukungan pada masyarakatnya. Misalkan pemerintah Pak Jokowi memberikan beberapa bantuan terhadap masyarakat yang terdampak. Australia pun juga begitu. Jadi kami kemarin itu selama 3 bulan ini kita bayar listriknya disupport Ibu Ella, Pak Dini, Pak Ardika ya. Kami 3 bulan itu disubsidi misalkan $200. Jadi misalkan kita habis di bawah $200 berarti kita nggak bayar listrik 3 bulan. Tapi karena kita misalkan lebih 350 berarti kita bayar sisanya 150. Jadi ada supporting dari berbagai macam network baik dari pemerintah maupun dari teman sekeliling kita. Kemudian dari beberapa saya lihat UM juga memberikan kuota gratis ya kepada mahasiswa, kemudian memberikan keringanan terhadap mahasiswa tentang UKT dan sebagainya. Jadi ada hal yang memang kita concern bahwa sedih sekali, tapi ada hal yang kita juga fokus pada gratitude. Ada banyak hikmah atau keberkahan yang juga bisa kita dapatkan selama pandemi ini. Terus kemudian kita lebih fleksibel. Mungkin dulu strict, aku ngumpulkan tanggal 1 jam 2 tugas gitu. Tapi dosen sekarang lebih fleksibel mungkin ya. Kemudian nggak harus tatap muka, oke. Atau dosen jadi lebih gimana ya? Oke, kenapa kamu masalahnya ada apa? Jadi kita satu sama lain juga sudah saling aware bahwa kita semuanya terdampak dengan COVID ini, jadi menimbulkan solidaritas yang selama ini mungkin tidak pernah kita lihat kalau tidak ada pandemik. Tapi begitu ada pandemik, kemudian muncul solidaritas itu. Kemudian teknologi, again kita punya teknologi yang membuat kita tetap enabling us to maintain connection. Jadi walaupun kita butuh support secara emosi, kita tidak bisa datang langsung untuk untuk sharing atau discussion, tapi kita juga bisa masih telepon. Nah, ini ada beberapa negara Bu Ella, Pak Dini dan teman-teman semuanya bahwa support dari negara itu tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tapi juga ada saya baca di Sri Lanka itu bahkan memberikan online gratis kepada siswa-siswa SD yang ingin berkonsultasi matematika atau sains. Jadi terus kemudian ada juga yang kemudian teknologi ini dipakai untuk membantu, bukan untuk menghalangi kita untuk berinteraksi, tapi justru dipakai untuk kita tetap terkoneksi satu sama lain dan tetap saling bisa membantu satu sama lain. Nah, saya pikir juga ada WhatsApp, ada sosial media yang kemudian bisa dipakai oleh perguruan tinggi atau institusi pendidikan apapun untuk membantu mereka tetap melaksanakan proses belajar dan mengajar. Nah, yang itu selanjutnya giving and kita masih tadi support tadi social. Many students were newly grateful, kita biasa hangout, udahlah kita ngobrol di sosial media masih bisa. Jadi ada 3 tadi, anxiety, precarity, kemudian tapi yang 2 tadi memang sedih karena kita harus menghadapi sesuatu yang insecurity, instability, emosional kita juga terkuras, tapi kita juga ada sebagian kita juga, kita punya hal yang masih bisa kita syukuri.
during the pandemic ini. Selanjutnya, ini tadi yang harus kita syukuri juga. Jadi dulu yang kita a little thing usually taken for granted are not appreciated. Jadi dulu kita hal-hal kecil yang sebenarnya kita tidak anggap, sekarang kita anggap. Misalnya apa? Ya misalkan stay di rumah, ternyata kita bisa bikin kopi, ternyata bisa gitu. Itu dulu aku nggak bisa ya gitu. Tapi ketika hal-hal kecil itu kita apresiasi, tidak hanya itu. Jadi saya punya ponakan yang dia yang awalnya ikut mamanya aja atau semuanya mama, sekarang begitu dia tahu kompetensi dirinya bahwa dia bisa bikin kue, bikin cake yang kemudian dia apresiasi, kemudian dia jualan online. Itu justru mamanya justru lebih enak. Oh ya, pandemi ini kemudian memunculkan hal-hal yang awalnya kita tidak pernah reckon, itu tidak pernah kita anggap itu sebagai kelebihan yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki. Sekarang kita apresiasi itu dengan cara apapun. Nah, ya tadi COVID-19 has transformed the student experience. Jadi semua orang terbuka, semua orang, dan apalagi student sekarang tidak hanya kita yang di universitas, tapi anak-anak SD, SMP, SMA ya Ibu, mereka berpengalaman menghadapi ibunya. Jadi ibunya tahu sekarang seperti apa ibunya yang dulu, dan ibunya juga tahu sekarang anaknya seperti apa kalau belajar. Jadi sama-sama saling kemudian saling tahu dan kemudian bisa menghargai hal-hal yang selama ini tidak diketahui. Oke, jadi tadi saya bilang it has forced student. Itu memaksa kita sebagai student atau sebagai siapapun, sebagai dosen, sebagai student, sebagai staff, sebagai ketua lembaga apapun itu yang ada di universitas maupun ada di institusi pendidikan lainnya untuk self reflect. Jadi kita merefleksi diri kita. Ya, kalau kamu mau sabar, kalau kamu mau ini, kamu ya bisa survive. Kalau kamu gerada-geruduk, kemudian kamu keluar saja tanpa masker, tanpa apa, kamu juga terekspos pada resiko. Nah, itu ada self reflection dan appreciate strengths. Jadi kita, ya ternyata aku tuh kuat. Mengapresiasi dirinya untuk apa namanya? Untuk oh ya, saya punya kekuatan yang selama ini saya overlook atau saya tidak melihatnya. Ternyata karena pandemik ini banyak waktu saya untuk berefleksi diri dan mengetahui apa sih potensi ada diri saya sendiri. Termasuk misalkan ternyata kemudian ada yang jadi YouTuber, bikin podcast yang kemudian viewernya banyak, mendatangkan di-endorse oleh berbagai macam. Itu kan selama ini dia hanya diam, kemudian dia memanfaatkan semuanya yang ada di dirinya untuk tetap survive. Itu yang tadi. Terus kemudian sharing this knowledge, kita sudah sharing knowledge, saya nggak mungkin ketemu kalau nggak COVID ini dengan Bu Ella dan Pak Dini. Atau Bu Wuri, atau teman-teman yang ada atau adik-adik mahasiswa di sini nggak akan pernah dengar saya ngomong atau datang seminar yang offline itu suatu pekerjaan tersendiri juga, tapi begitu offline ini kita bisa berbicara dan mengikuti apapun seminar yang diberikan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang kemudian saling berlomba-lomba memberikan ilmunya, yang dulu kita tidak akan pernah dengar profesor satu atau profesor yang lain, kita dengar dengan dia hanya di rumah saja. Selanjutnya, nah masih ada waktu Pak Didi, Bu Ella lagi ya? Pasti sudah habis waktunya Ibu. Oke, saya akhiri ya. Jadi ini ada satu artikel sebenarnya menarik, saya mau share saja ini untuk kita alert ya, aware bahwa sebenarnya bagaimana sebenarnya di 2021 universitas itu, dan ini ada satu artikel yang memang ditulis, yang satu dia memprediksi, kalau biasa di sini kan orang memprediksi, kalau kita datang ke dukun, kalau mereka memprediksi apa yang akan terjadi di 2021 di perguruan universitas. Karena kita juga nggak tahu sampai 2021 seperti apa universitas kita nanti, karena kita menunggu vaksin, kita menunggu kebijakan, kita menunggu obat dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa prediksi dan menurut saya juga perlu kita kritisi dan juga kita pay attention adalah fewer subject. Jadi subjeknya sudah mengecil atau especially in art and humanities. Saya pikir ini tapi juga tidak bisa kita
setuju ya atau sepakati bahwa ternyata juga humanities dan art itu kemudian dengan COVID ini jauh lebih kemudian berkembang dengan segala macam adaptasi terhadap teknologi dan sebagainya. Saya pikir juga terus kemudian more online learning, quieter campuses, let's see apakah kemudian kampus kita akan semakin sepi atau kemudian more online learning, tapi orang juga bosan online. Orang kalau misalkan ke Australia terus online terus ngapain? Padahal dia mau experience ya. Atau dari Nganjuk ke Malang dia mau experience real physical experience, bagaimana merasakan Malang, bagaimana bertemu. Nah, saya pikir ini prediksinya juga perlu kita kritisi lagi, apakah benar kita akan terus dengan online atau kita ingin kembali seperti fisik dan sebagainya, physical in touch lagi. Terus ini hanya sebagian prediksi bagaimana sebenarnya kampus in 2021. Terus saya terakhir closing saya adalah ada beberapa kelompok mahasiswa yang perlu kita perhatikan lebih bagi konselor. Yang satu adalah mahasiswa dengan berkebutuhan khusus. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Nanti kalau memberikan konselor, mereka tentunya mungkin akan jauh terdampak COVID lebih dalam ketimbang teman-teman yang lain yang tidak mempunyai kebutuhan khusus. Itu yang pertama. Kelompok kedua adalah anak-anak minoritas dan disadvantage grup, misalkan anak-anak dengan misalkan mereka tinggal di Indonesia Timur yang tidak mempunyai akses teknologi, atau mereka itu anak-anak minoritas, kemudian anak-anak gender ya, perempuan dan sebagainya. Nah, kalau perempuan misalkan di rumah sama ibunya, karena di rumah dia udah nggak betah lihat anaknya diem kan. Kalau cowok didiemin, kalau cewek enggak. Masak apa gitu. Jadi harusnya mereka mengikuti perkuliahan online, tapi karena disuruh masak sama ibunya, suruh menghandle pekerjaan-pekerjaan yang dibeban rumah, yang dibeban ke mereka, akhirnya mereka akan terlambat atau tidak bisa mengikuti online itu. Jadi ada beberapa kelompok yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kelompok mahasiswa dengan berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak minoritas dan disadvantage group, terus kemudian anak-anak perempuan, dan yang jelas adalah dari kelompok-kelompok low income family, yang mungkin juga bukan hanya low income family tapi juga kelompok yang family-nya kemudian ada potensi untuk lost job. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.